Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu Ibu Sina, mengangkat waktu dan tempat dipersilakan semua. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anisi dan teman-teman P3K yang saya sayangi, perkenankan saya Sina Naka SPD dari Unit Kerja SDN 402 untuk memaparkan laporan hasil orientasi P3K di SD Negeri 402 Kecamatan Tenaran Kabupaten Semarang. Baik, pada 5 tahun ke depan ini akan ada 5 rencana kerja yang berbeda dan berkesinambungan insya Allah. Pada tahun pertama di tahun 2023 saya menekankan pada kemampuan numerik anak. Jadi kegiatan saya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan mengkombinasikan metode pembelajaran game-based learning dan media berbasis online visual. Ada 4 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama yaitu mengamati masalah dengan cara mencari penyebab kurangnya minat peserta didik pada mata pelajaran matematika. Dan output yang akan saya dapatkan dari wawancara langsung maupun pengamatan yaitu adalah ternyata cara belajar di dalam kelas cenderung monoton. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan. Pada tahap kedua yaitu merancang solusi masalah dengan berfokus pada metode pembelajaran yang inovatif dan student oriented atau berfokus pada peserta didik. Dari serangkaian metode yang ada, saya memilih game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan yang saya sesuaikan dengan anak-anak pada zaman sekarang. Jadi nanti akan ada permainan-permainan di dalam kelas yang saya pakai untuk evaluasi pembelajaran seperti halnya ranking 1, throw the ball maupun copy paste, dan saya yakin masih ada jenis permainan pembelajaran yang akan saya praktekkan nantinya. Kemudian nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu adaptif. Pada tahap ketiga saya mulai menentukan, kalau tadi di metodenya di tahap ketiga saya menentukan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Dan karena saya ingin mengkombinasikan antara pembelajaran permainan, saya kemudian media yang saya gunakan juga berbasis online visual. Karena saya ingin menyesuaikan peserta didik kita yang sudah masuk Gen Z dan juga generasi Alpha, generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi nanti akan ada media-media online visual seperti permainan atau game spin the wheel, math puzzle, dan juga math pieces. Math pieces itu seperti teka-teki tapi dalam bentuk kuis matematika, seperti itu. Kemudian di tahap yang keempat, saya mulai menyunting soal-soal evaluasi pada berbagai game yang saya pilih sesuai dengan capaian pembelajaran peserta didik. Yang pasti hasilnya game yang terpilih siap untuk digunakan beserta dengan metode yang sesuai dengan game tersebut. Dan nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu akuntabel. Lanjut. Pada tahun kedua di tahun 2024 rencana kerja saya beralih ke kemampuan literasi anak dalam hal reading skill atau membaca. Jadi rencana kerjanya berupa meningkatkan literasi peserta didik dengan menggunakan platform Quizzes Paper Mode. Di tahap yang pertama, lagi-lagi saya mengamati dulu, mengidentifikasi masalah dari peserta didik ini, kenapa sih mereka kok hasil belajarnya rendah. Dan ternyata hasil dari wawancara maupun pengamatan langsung menunjukkan kalau ternyata minat membaca peserta didik ini kurang. Nilai berakhlak yang saya terapkan adalah berorientasi pelayanan. Kemudian di tahap yang kedua, saya mulai merancang pemecahan masalah dengan memfokuskan pada media pembelajaran yang inovatif dan student oriented. Hasilnya atau output yang saya dapatkan dari tahap kedua yaitu media pembelajaran yang sesuai dan pasti menarik perhatian siswa untuk membaca. Karena memang perlu kita akui dari banyak skill anak mulai dari reading, writing, speaking, kemampuan membaca atau keterampilan membaca itu termasuk yang paling susah bagi anak. Jadi saya memilih media platform digital yaitu Quizzes Paper Mode.
Di tahap ketiga saya mulai menyunting soal evaluasi dengan menekankan pada literasi peserta didik di dalam platform Quizizz yang bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran. Dan nilai berakhlak yang saya terapkan adalah akuntabel dan kompeten. Tahap yang keempat yaitu saya mulai mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti halnya kertas dengan barcode untuk tiap peserta didik. Jadi hasilnya juga pasti nanti masing-masing peserta didik juga akan mendapatkan kertas yang sudah ada kode dan terhubung dengan platform Quizizz yang di dalam platform itu sudah ada berbagai macam soal evaluasi untuk berbagai mata pelajaran. Nilai berakhlak yang saya harapkan adalah berorientasi pelayanan. Selanjutnya di tahun ketiga atau tahun 2025, rencana kerja saya adalah meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dengan jurnal literasi. Lagi-lagi saya masih menekankan pada literasi, tapi dalam keterampilan yang berbeda atau kemampuan yang berbeda. Di sini saya menekankan pada writing skill anak. Kalau tadi membaca, di sini sudah keterampilan menulisnya. Di tahap yang pertama, saya mengidentifikasi masalah dengan cara mencari penyebab rendahnya keterampilan menulis peserta didik. Dan ternyata hasil yang saya dapatkan dari wawancara, peserta didik ini kurang adanya pembiasaan dalam menulis. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan. Pada tahap yang kedua, saya mulai merancang solusi masalah dengan berfokus pada metode pembelajaran yang inovatif dan student oriented. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu saya akan menggunakan pembiasaan berupa jurnal literasi. Jurnal literasi seperti apa? Di tahap ketiga, saya mulai mengadakan kegiatan yang khusus dilakukan pada hari tertentu di mana peserta didik dituntut untuk bercerita secara bergiliran dan yang lainnya mencatat hal-hal penting dari isi cerita ke dalam jurnal. Nah, yang dimaksud dengan jurnal literasi itu jadi pada hari tertentu dalam satu hari seminggunya itu ada satu anak yang akan bergiliran untuk bercerita. Kemudian teman-teman yang lain mereka menulis apa yang mereka dengar, baik itu tokoh, watak atau apapun dari cerita yang disampaikan oleh temannya ke dalam jurnal mereka masing-masing. Jadi nantinya jurnal itu akan saya gunakan untuk melihat, oh ternyata capaian cara menulis anak seperti ini, bagaimana penulisan huruf kapitalnya, bagaimana mereka menyusun kalimatnya, bagaimana mereka memparafrase dari apa yang mereka dengar, kemudian mereka tuangkan ke dalam tulisan. Dan saya yakin hasil yang akan saya dapatkan, peserta didik akan percaya diri untuk berbicara di depan kelas, dan juga mereka akan terlatih untuk terampil dalam menulis. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu kompeten. Di tahap yang keempat, saya akan mengecek dan memberikan feedback atau umpan balik pada jurnal literasi setiap peserta didik. Dengan feedback atau umpan balik yang saya berikan, peserta didik pasti akan mendapatkan kepercayaan diri yang meningkat, antusiasme dan penilaian diri dari apa yang mereka kerjakan di dalam jurnal mereka. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu harmonis. Oke, dimulai dari tahun 2026 dan nantinya di tahun 2027 saya sudah berfokus ke bidang yang lain. Jadi saya lebih ke mengembangkan karakter peserta didik. Di tahun 2026 ini rencana kerja saya yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik dengan manajemen kelas berupa classroom helper. Pada tahap pertama saya akan mendata kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan tanggung jawab peserta didik di dalam kelas tanpa adanya struktur pengurus kelas dan juga jadwal piket. Jadi saya meniadakan kedua itu. Pada akhirnya nanti siswa-siswa peserta didik akan mengerti tugas-tugas apa saja yang bisa mereka kerjakan untuk bergantian setiap minggunya, dan nilainya adalah akuntabel. Tahap kedua, saya akan menjelaskan peran dan tugas masing-masing dari classroom helper ini dan rotasi tugasnya bagi peserta didik. Nantinya mungkin akan ada sekitar 10-14 tugas di classroom helper ini yang akan peserta didik laksanakan atau lakukan setiap minggunya secara bergantian kepada temannya yang lain. Jadi saya yakin peserta didik akan mengenal tugas dan tanggung jawab baru di dalam kelas yang mereka laksanakan. Nilai berakhlaknya yaitu kompeten dan adaptif. Tahap
ketiga, pemasangan manajemen board di dinding kelas dengan nama-nama peserta didik di setiap tugasnya yang bisa dilepas pasang untuk digilir setiap minggunya. Jadi ada papan classroom helper dengan segala kelengkapannya. Nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu kolaboratif. Di rencana kerja tahun 2027, tahun terakhir, saya mengadakan kegiatan yaitu mengasah kreativitas peserta didik dengan program daur ulang berkelanjutan. Pada tahap pertama, saya akan memaparkan dampak sampah kertas dan menjelaskan pengolahannya dengan metode EcoBreak. Peserta didik nantinya pasti akan mengenal metode daur ulang sampah yang baru. Nilai yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan. Pada tahap kedua, saya akan mulai membiasakan peserta didik untuk selalu menyimpan potongan kertas, berkas hasil belajar ke dalam tempat yang sudah disiapkan untuk masing-masing peserta didik. Dan selanjutnya mereka pasti akan bertanggung jawab dengan sampah kertas dan tempat mereka masing-masing. Hal ini pasti butuh kolaborasi antara guru dan juga peserta didik. Makanya nilai berakhlak yang saya terapkan adalah kolaboratif. Yang terakhir, saya akan mendampingi peserta didik untuk mengolah potongan kertas tersebut didaur ulang dengan metode EcoBreak. Pada hal ini, peserta didik akan mampu memanfaatkan dan mengolah sampah kertas menjadi sesuatu yang tepat guna dengan kreasi mereka, sehingga keterampilan motorik halus dan seni mereka akan meningkat. Nilai yang diterapkan yaitu akuntabel dan harmonis. Sekian paparan rencana kerja saya 5 tahun ke depan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, brain and street. Ya, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ini agak tekuk-tekuk nanti gelapnya karena Egis. Iya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan Bu Sina, di tahun keempat itu jenengan menyebutkan tentang program Classroom Helper, benar nggak sih? Kemudian apa saja tugas yang termasuk di dalamnya serta apa yang menggarisbesari perbedaan antara classroom helper dan struktur pengurus kelas maupun jadwal weekend. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Suci. Jadi nanti memang ada 10 sampai 14 tugas, yaitu mulai dari line leader, teacher assistant, technician, supplies manager, paper passer. Maaf ya, memang istilahnya dalam bahasa Inggris, jadi memang mulai mengenalkan istilah-istilah bahasa Inggris kepada peserta didik nantinya. Ada juga board cleaner, sweeper, floor guys, song and pray. Sebenarnya itu tuh ya hanya sama seperti yang biasa peserta didik lakukan, hanya saya tekankan dengan bentuk manajemen yang berbeda dari struktur kelas atau jadwal piket. Jadi saya yakin nanti peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang berbeda karena setiap minggunya mereka melakukan tugas yang berbeda-beda dan beragam sesuai dengan tingkat kesulitan juga. Seperti itu, Bu Suci? Very well. Okay. Thank you. Monggo kepada Bapak Neta. Ya, terima kasih ya Bu Sina yang sudah melakukan presentasi. Bu Sina ajar apa tuh? Kelas berapa? Bahasa Inggris. Kelas 3. Oh, dari mana asalnya? Dulu saya kuliahnya bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggrisnya mantul, Pak. Mantul sekali ya. Bagus. Ya, ini ya ada penguatan saja dan untuk programnya bagus kita. Kemudian untuk itu nanti bisa dilaksanakan di sekolahnya di Patemon 2 kita. Nanti biar 5 tahun ke depan apa yang menjadi tujuan dan targetnya dari Bu Sina bisa tercapai dengan baik. Gitu ya. Ya, selamat untuk Bu Sina sekali lagi sudah berprestasi dan kemudian kita beri aplaus kepada Bu Sina.